tolong anak-anak bangsa ini harus bermoral. Kasihan itu pejuang-pejuang itu berkorban, menumpahkan darah untuk kita dapat kemerdekaan. Kamu ini nanti 17 Agustus paling-paling ikat pita merah putih di sini baru sekali merdeka, tetap merdeka. Mau kasih takut siapa? Bermoral bisa kok. Saudara-saudara semua, mari berdoa untuk pemberitaan firman. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguh kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan memberkati semua kami yang mendengar firman-Mu supaya kami tidak pulang dengan sia-sia. Jauhkanlah penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam kesempatan sukacita kita hari ini, dalam ibadah pelajar SMP, SMA, SMK, Sekota Kupang tahun 2026, saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab, Amsal pasal 1 ayat 7. Yang sudah dapat katakan amin. Untuk hal itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri semuanya. Amsal pasal 1 ayat 7, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Anak-anak, Bapak Ibu guru dan kita semua yang hadir, shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Ketika saya diminta untuk berkhotbah di sekitar anak-anak sekolah, saya tadi datang, saya coba search di Google. Sebenarnya sekolah itu dimulai kapan? Waktu dunia ada ini sekolah dimulai kapan? Dan yang menarik, nanti adik-adik share saja 3 papa. Ternyata sekolah itu sudah dimulai dari 3000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. 3000 tahun sebelum Tuhan Yesus ada, orang sekolah. Bayangkan itu sangat lama. Catatan tambahannya adalah, kalau di Mesopotamia itu dimulai 3000 tahun sebelum Masehi, di Yunani sudah dimulai pada 367 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sudah dimulai sekolah. Lalu bagaimana di Indonesia? Catatan tambahannya menarik. Di Indonesia sekolah baru mulai pada tahun 1607. Itu pun dibawa oleh VOC. Orang sekolah 3000 tahun sebelum Yesus lahir, Indonesia baru mulai sekolah tahun 1600. Tambah lagi, ternyata bahwa kebijakan pemerintah tentang tahun ajaran 2026-2027 baru dimulai tahun 1979. Bayangkan ya, orang semulai 6000 tahun lalu. Kan kalau kita 3000 tahun itu Yesus tambah 3000 tahun sebelum Yesus, kita baru mulai tahun 79. Mesopotamia itu di mana? Asia Barat. Indonesia di mana? Asia Tenggara. Mestinya kita sudah maju dong, mestinya begitu. Tapi kita sekolah ini kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan saudara. Karena itu saudara-saudara, sebagai catatan pengantar dan awal saya ingin sampaikan bahwa kalau mau berubah itu sekolah. Karena sekolah itu adalah jalan menuju transformasi, jalan untuk menuju pada perubahan. Harus sekolah.
Nanti sebentar kita belajar sedikit di dalam. Saudara-saudara, lalu saya baca teks ini untuk kita semua. Permulaan hikmat itu, permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan itu apa? Apa? Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Takut akan. Tapi takut akan Tuhan itu apa, Pak Pendeta? Takut akan Tuhan itu adalah tahu apa yang Tuhan mau dan melakukan. Tahu dan melakukan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Adik-adik semua, anak-anak semua, Bapak Ibu Guru, kita mulai di sekolah ada yang disebut dengan nama belajar. Sama-sama, 1, 2, 3. Hafal ikut yang pendeta bilang, belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ini sama kayak waktu adik-adik baru masuk di PAUD dulu itu kan tidak tahu pasti buta hu. Sekarang sudah bisa tu. Karena tapi belajar itu punya 4 tingkatan. Belajar punya berapa tingkatan? 4 kalau pakai bahasa Indonesia. 4. Pakai bahasa Inggris baru. Bahasa Inggris kecil. Oke. Belajar itu ada berapa tingkatan? 1. Sabar. 1. Belajar untuk tahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Anak-anak, di sini tidak ada anak-anak, nenek-nenek semua. Anak-anak, belajar untuk tahu itu sumber belajarnya dari guru, dari buku, dari Google, dari YouTube, dari manapun untuk menambah informasi bagi saudara. Itu namanya apa? Belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu itu bisa membuat saudara ranking 1. Bagus. Tapi belajar untuk tahu itu tingkatan paling bawah. Belum apa-apa itu. Yang kedua, tingkatan lebih tinggi dari sekedar belajar untuk tahu, yaitu belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Karena ada orang yang sudah tahu tapi tidak bisa. Anak-anak, Pak Pendeta ini pernah melayani di Alor. Di mana? Ada satu burung beo di Alor. Ada apa? Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Burung beo itu bisa apa? Bisa apa? Itu burung beo itu bisa beromong toh. Ini burung beo ada di pastori gereja. Ini burung beo sangat jinak. Karena terlalu jinak itu, kita duduk begini, itu burung beo bisa jalan-jalan, dia bisa jalan-jalan. Di gereja Gemit, ibadah itu selalu dimulai dengan tanda bunyi lonceng 3 kali, lantas yang pimpin ibadah bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan seterusnya. Rupa-rupanya ini burung beo hafal ini kalimat. Setiap kali bunyi lonceng 3, langsung itu burung beo bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, Pak Pendeta ambil kesimpulan bahwa kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama, 1, 2, 3.
Kasih tau kawan di sebelah yang hanya omong itu, kasih tau dia 1, 2, 3. Kalau hanya omong, oke, semua bikin status 1, 2, 3. Kalau hanya omong, karena burung beo bisa bao, padahal dia hanya bu, dia lebih rendah dari manusia. Kalau begitu manusia harus bisa omong dan kalau hanya omong, anak-anak, satu hari kami diskusi tentang homiletika. Homiletika itu ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, yo, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau pun maksud apa? Tanya-tanya begitu. Dia bilang khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Di sekolah ada yang biasa omong lain, bikin lain. Dia ada sekarang. Ada ikut ibadah. Coba tunjuk. Anak-anak, ada yang lebih parah. Ada yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin hasilnya kelainan. Hasilnya, pernah lihat orang kelainan? Kalau pakai gerakan orang kelainan, kita selalu sebut dengan cara tingkatan kedua itu tahu dan belajar untuk tahu dan melakukan. Ketiga, lebih tinggi lagi dari belajar, yaitu belajar untuk tahu, bisa melakukan dan hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan dan kasih tahu di sebelah itu 1, 2, 3. Belajar untuk bisa melakukan dan ada orang itu sudah tahu, tapi sudah bisa melakukan juga, tapi tidak mau hidup dengan, dia hidup untuk dirinya. Yang begitu ada di sini, dia punya nama. Anak-anak, sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah atur manusia tidak bisa hidup untuk, dia juga hidup juga untuk. Karena itu manusia disebut makhluk sosial, bukan makhluk hidup. Memang dia hidup. Karena itu manusia disebut makhluk. Anak-anak, semua ada nama. Kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan kenapa untuk orang lain? Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Betul kok tidak? Atau siapa di antara kita yang pas dia mau makan dia bilang, Yandi, makan. Kan tidak ada. Kita punya nama ini supaya orang lain yang panggil. Misalnya dia punya nama, siapa? Anak-anak, kita pakai pakaian kok tidak? Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu maksudnya supaya jangan kedinginan, jangan terbakar kulit karena sudah terlanjur skin
Nanti muka lain, leher. Yo memang muka dan leher memang lain. Siapa pemuka yang sama dengan leher? Nah, itu untuk kita. Untuk orang lain itu maksudnya, anak-anak. Kalau kita sendiri kan kita tidak pakai pakaian juga tidak apa-apa kan? Karena kita sendiri kita bisa. Tapi karena orang lain ada, makanya kita juga pakai. Supaya orang ketemu kita dia jangan bilang, hi. Karena itu tolong pakai pakaian yang karena ada di sini ada yang suka pakai pakaian tidak sopan. Dia ada di sini. Tunjuk. Keempat, ini yang paling tinggi. Keberapa? Ini yang paling tinggi dari belajar adalah belajar untuk tahu, bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar untuk hidup, tapi kasih tahu di sebelah itu. 1, 2, 3. Oke. Anak-anak, kita boleh bergaul dengan siapa, tapi tetap menjadi. Kalau timur tetap, rote tetap, sabu tetap, tidak usah jadi kore. Pak Pendeta ini paling marah kalau tanya bilang, lu timur toh? Dia bilang, iya tapi bilang nenek dong. Sudah. Timur tetap timur. Begitu. Tetap jadi, walaupun kita bergaul dengan anak-anak. Waktu Tuhan mau cipta kita, dia tidak tanya. Tuhan mau cipta Pak Pendeta, dia tidak tanya. Pendeta. Waktu Tuhan mau cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, lu mau timur atau Eropa? Dia tidak tanya. Kenapa? Anak-anak, kenapa menjadi diri sendiri itu penting? Orang kalau tidak jadi dirinya sendiri, berusaha menjadi orang lain, dia tidak kenal dirinya. Kalau tidak kenal diri sama dengan lupa, lama-lama lupa. Kalau tidak kenal diri sama dengan lupa, lama-lama sudah jadi lupa. Anak-anak, Pak Pendeta Yandi ini pun teman banyak. Orang Papua ada, orang Sulawesi ada, orang Sumatera ada, orang Jawa ada, orang Cina ada, berteman saya. Tapi bayangkan kalau Pak Pendeta suruh panggil beta, bilang, panggil beta Koko Yandi. Kan tidak cocok. Tidak. Karena itu jadilah, kalau timur tetap, anak-anak, di sekolah ada yang biasa bully orang lain soal suku. Yang dia pukawan mau dan dia bilang, mau perbaiki keturunan, ada. Manusia begitu itu sangat menjeng. Ada manusia yang menjengkelkan begitu. Dia ada di sini. Tunjuk. Baik. Anak-anak semua. Anak-anak. Yang Pak Pendeta omong banyak-banyak dari tadi itu baru pengan, belum masuk kop, ini baru mau
sangat menjengkel anak-anak. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak, bodoh dan tidak tahu sama kau beda. Bodoh dan tidak tahu sama kau beda. Beda kau sama. Beda nak. Beda. 1, 2, 3. Tidak tahu ialah karena memang tidak dikasih, karena itu dia disebut sebagai tidak. Tapi bodoh ialah kas tahu, dia pun model tetap. Anak-anak, lakukanlah yang saudara tahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau tidak tahu, tidak contoh. Anak-anak, ada satu kepala desa, dia undang RT untuk kerja bakti. Untuk dorang kerja bakti di sekitar kantor desa. Terus kepala desa lihat ini orang satu ini, RT 1 ini dia kerja tidak betul. Lantas Pak kepala desa marah. Goblok kau. Ternyata ini RT ini tidak mengerti arti kata. Habis kerja bakti Bapak RT menghadap Bapak desa. Bapak, tadi Bapak ngomong saya goblok, saya terima Bapak. Tapi goblok itu dia arti apa? Bapak desa bilang sini. Bapak desa taruh tangan di tembok kantor desa, terus Bapak desa bilang coba kau pukul kuat, coba pukul kuat. Woi, dia pas pukul begini Bapak desa tarik tangan, dia pukul kena tembok. Bapak desa bilang, itu namanya goblok. Dia bilang terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sampai di depo RT dia panggil semua masyarakat RT kerja bakti. Waktu semua sudah kerja bakti, dia juga mau bikin ke Bapak desa. Lihat ada anak muda satu kerja tidak betul, dia bilang, goblok kau. Ternyata ya, anak muda juga tidak mengerti arti kata. Akhirnya habis kerja bakti dia bilang, Bapak RT, goblok itu apa? Bapak RT bilang, sini. Tapi dia cari rumah tembok tidak ada. Karena tadi Bapak desa kasih contoh di rumah. Akhirnya dia tidak mau hilang akal, dia taruh tangan di sini. Baru dia bilang, coba kau pukul kuat, coba pukul kuat. Pas pukul begini dia tarik tangan, kena di sini, dia jatuh. Bangun dia bilang, itu namanya memang. Anak-anak, kalau tanya orang pakai bahasa Inggris bilang, siapa namamu? Pakai bahasa Inggris bilang, pintar. Tepuk tangan. Anak-anak sekarang ini pintar-pintar. Tidak sama dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta ini belajar bahasa Inggris waktu masuk SMP tahun 89. Sutua sekali ya Pak Pendeta. Waktu masuk hari pertama, langsung pelajaran bahasa Inggris. Ibu guru langsung tanya kami satu persatu, what's your name? Kami diam semua, tidak ada yang berani omong. Kami diam, tapi ya satu teman satu angkat tangan. Ibu guru bilang, bagus. Yang lain tidak tahu, tapi Anda tahu. What is your name? Dia bilang, name saya 26, Ibu. Memang kalau bodoh itu. Anak-anak, karena itu bela bukan hanya berma, bukan hanya pegang HP tiap hari. Anak-anak, di sini ada yang kerjanya hanya main HP, main game saja ada. Dia ada di sini. Tunjuk.
lama-lama nem 26 itu. Baik. Lalu pembacaan tadi bilang begini. Orang itu harus ada hikmat itu apa? Hikmat itu bukan kita sekolah kok dapat hikmat. Makanya tadi saya urutkan duluan tingkatan-tingkatan dari sekolah. Orang bisa pintar tapi belum tentu berhikmat. Dia bisa ranking 1 tapi belum tentu ada anak-anak. Hikmat ialah omong. 1, 2, 3. Hikmat ialah menggunakan segala karunia, talenta, atau apapun yang Tuhan berikan dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat. Amin. Anak-anak, pakai jas itu bagus atau tidak? Tapi jangan liburan keluarga di pantai kita pergi pakai seolah-olah tidak ada. Seolah-olah tidak ada baju. Di pantai itu bukan tempat yang pas untuk pakai. Amin kok. Anak-anak, pakai perhiasan, berdandan, pakai lipstik, baik kok tidak? Tapi tidak cocok kalau pakai di tidak pada tempatnya. Amin kok. Mantap kok. Yes kok. Baik. Anak-anak, kalau kita pakai bahasa Yunani, bahasa hikmat itu disebut dengan nama Sophia. Apa? Kasih tahu kawan di sebelah. Di sini ada yang nama Sophia? Ada yang nama Sophia? Bukan yang itu. Tapi yang Mama Maria lagi. Anak-anak, orang berhikmat itu dia punya etika bagus. Kenapa? Itu berkaitan dengan spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita percaya. Yang keluar itu namanya perjumpaan antara teologi dan etika, itu yang namanya Kalau gerakan dari dalam sampah tanpa ada orang suruh, tanpa ada orang suruh, dia langsung walaupun tidak ada orang yang karena gerakan dari dalam ke kalau yang dari luar ke dalam ada sampah di situ, pas dia mau ambil tolong terus kemudian dia muat di Facebook baru dia tulis kebersihan adalah bagian dari iman. Itu namanya pencitraan. Anak-anak, kamu pun teman ada yang suka pencitraan, yang ke makam-makam puji begitu ada. Dia ada di sini, pakai baju warna, dia pun nama, coba tunjuk. Begitu. Oke, anak-anak. Tadi pakai bahasa Yunani, hikmat disebut Sophia. Itu dia pun kawan ada 2. Ada berapa? 1. Sophia pun kawan pertama itu dia pun nama Agatha. Sama-sama. 1, 2, 3.
Kasih tahu di sebelah, 3, 2, 1. Di sini yang ada yang nama Agatha, bukan yang tapi Agatha itu apa? Kebaikan hati. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Orang yang berhikmat itu selalu ada apa? Kebaikan anak-anak. Kebaikan itu harus dari, bukan dari anak-anak. Semua yang melibatkan hati pasti ekspresif. Coba senyum. Coba senyum dari hati. Beda kan? Beda tuh. Oke. Sofia, apa? Kebijaksanaan pakai bahasa Yunani. Kebijaksanaan bahasa Yunani tadi. Sofia punya kawan ada? Kawan pertama nama? Kawan kedua, dia pun kawan kedua pun nama Aletea. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. Di sini ada yang nama Aleta, bukan yang tapi yang Mama Maria punya suami nama Om Strom. Dia ada bikin apa? Anak-anak, kebenaran. Aletheia artinya kebenaran. Sama-sama, 1, 2, 3. Kebenaran. Kasih tahu kawan di sebelah. Anak-anak, benar dan betul sama kau beda. Benar dan betul sama kau beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya. Anak-anak, kalau ikut ibadah pelajar sekota Kupang hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus membebaskan kita dari hukuman maut, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus siapkan surga untuk kita semua, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Mulai ini. Kalau kita punya rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Mulai. Oke. Anak-anak, banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, padahal belum karena kebenaran dalam Alkitab punya 3 unsur. Punya berapa unsur? Punya berapa? Setelah saya menjelaskan 3 hal ini, kita selesai sudah khotbah habis. Karena saya lihat anak-anak sudah lama hanya pikir makan dan padahal yang saya maksud sudahlah, bukanlah, tapi dia hanya pikir makan dan 3. 1. Kebenaran itu punya dimensi legal. Sama-sama. Dimensi apa? Kasih tahu kawan di sebelah. Legal. Legalitas. Anak-anak,
Legalitas itu artinya ikut aturan. Sama-sama, 1, 2, 3. Yang tidak ikut aturan itu Tuhan tidak. Anak-anak, di sini ada yang suka tidak ikut aturan, suka langgar aturan. Yang suka terlambat ada, suka bolos ada. Tunjuk. Sebut dia pun nama. Sebut 3 kali. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan. Jadi kalau hidup dalam kebenaran itu harus ikut. Masuk sekolah biasa jam. Kalau begitu datang sekolah jam. Tidak boleh datang jam. Karena kalau dia sudah terlambat pasti dia persiapan untuk ada yang tukang tipu. Yang kita WA dia bilang posisi. Biasa jawab bilang apa? Posisi. Padahal dia masih dengan yakin dia sebut. Manusia begitu sangat ada yang begitu. Dia pernah jadi panitia. Kedua, anak-anak, kebenaran punya dimensi moral. Punya dimensi apa? Moralitas. Moralitas apa? Kesatuan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kebenaran itu bermoral. Untuk apa kamu pintar tapi tidak bermoral? Untuk apa? Kalau Bapak Ibu Guru, dulu itu waktu kita sekolah itu ada pelajaran dia pun nama PMP toh, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau sekarang sudah nama apa? Apa? Dia pakai panjangan. Kayak apa? Kewarganegaraan. Anak-anak. Kewarganegaraan, betul? Kamu ini warga negara mana ini? Kamu ini? Apa? Kamu tahu itu lagu yang Indonesia Tanah Air Beta? Beta siapa? Beta kesedih. Anak-anak, tolong anak-anak bangsa ini harus bermoral. Kasihan itu pejuang-pejuang itu berkorban, menumpahkan darah untuk kita dapat kemerdekaan. Kamu ini nanti 17 Agustus paling-paling ikat pita merah putih di sini baru sekali merdeka, tetap merdeka. Mau kasih takut siapa? Bermoral bisa kok. Anak-anak, berhenti mencaci maki bangsa sendiri. Itu anak-anak yang bermoral. Berhenti menghina bangsa sendiri. Itu bermoral. Amin. Sekali Indonesia, Garuda. Ketiga, ini yang karena sudahlah. Masih ada yang lapar. Yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi sosial. Sama-sama, 1, 2, 3. Sosialitas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidari. Kalau ada kawan susah kita ikut. Anak-anak, karena itu hiduplah saling
Saling tolong bukan kawan susah dia bangunlah. Ada, dia ada di sini. Yang kalau orang lain bawa makan dong makan sama-sama, tapi kalau dia bawa makan dia makan sendiri. Ada, dia ada di sini. Dia pun nama, sebut 3 kali. Dalam bahasa lain, anak-anak, dalam bahasa lain ini yang kita sebut dengan sebutan kasih. Sama-sama. Kadang-kadang kita ini mulai egois, kehilangan kasih. Anak-anak, ada orang sekarang dia jalan dari sini POS apa, ada kecelakaan, ada orang kena tabrak, dia bukan tolong, tapi siaran. Dia selalu mulai dengan kata hai guys, ada yang celaka guys, pakai motor metik guys. Dia habis siaran langsung guys meninggal. Karena itu kembangkanlah kita punya rasa peduli. Rasa apa? Bukan peduli biasa, peduli lindungi. Apa? Peduli. Ada orang yang pura-pura peduli dengan kita tapi belum tentu dia lindungi. Kadang-kadang dia cari tahu kita punya informasi tapi untuk kayak apa kuang. Ada di sini laki-laki atau perempuan. Dia pun nama, bisa tunjuk. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.